ketahui bahwa Kupang merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT, di mana memiliki potensi besar dari sektor UMKM, terutama kerajinan lokal, makanan lokal, dan produk kreatif. Di era globalisasi ini, e-commerce menjadi kunci penting dalam perkembangan bisnis UMKM karena memungkinkan pemasaran dan transaksi secara digital tanpa batasan geografis yang ketat. Perlu kita ketahui bahwa e-commerce merupakan singkatan dari electronic commerce yang berarti perdagangan elektronik, di mana e-commerce ini adalah proses membeli ataupun menjual barang atau jasa melalui internet atau jaringan elektronik lainnya, di mana ini memungkinkan bisnis dan konsumen ini untuk melakukan transaksi secara online tanpa perlu bertemu secara fisik. Namun, keterbatasan infrastruktur dan rendahnya literasi digital di kawasan Nusa Tenggara Timur ini, tidak semua UMKM dapat memanfaatkan e-commerce secara optimal. Hal ini menjadi tantangan serta peluang dalam konteks globalisasi ekonomi yang sedang berlangsung. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM di Kota Kupang ini terus meningkat secara signifikan, terutama dari sektor karya dan kuliner. Jumlah UMKM di Nusa Tenggara Timur ini mencapai 17.609 unit pada tahun 2024 hingga Agustus 2025 ini tercatat ada 366.473 unit UMKM di seluruh Nusa Tenggara Timur, di mana subsektor tenun mendominasikan sebesar 71,9%. Mengenai rendahnya literasi digital didukung oleh laporan lapangan yang menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM di Nusa Tenggara Timur ini masih menggunakan metode pemasaran konvensional atau hanya sebatas media sosial sederhana seperti WhatsApp atau Facebook tanpa optimasi e-commerce. Berdasarkan referensi berita dari RRI, tantangan pelaku UMKM ini memanfaatkan ruang digital pada Desember 2025. Artikel ini menyoroti bahwa keterbatasan literasi dan pola pikir konvensional masih menjadi kendala utama di Nusa Tenggara Timur, di mana kendala utama itu meliputi jaringan internet yang belum stabil dan beberapa titik dan kurangnya tenaga kerja yang siap secara digital. Saya di sini akan menjelaskan pengertian dari globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi merupakan satu proses integrasi kegiatan ekonomi antar negara di dunia yang ditandai dengan semakin terbukanya batas-batas negara dalam aktivitas ekonomi. Integrasi ini terlihat dari meningkatnya arus barang, jasa, modal, teknologi, informasi, dan tenaga kerja lintas negara tanpa hambatan yang signifikan. Perkembangan globalisasi ekonomi tidak terlepas dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet, sistem keuangan digital, dan transportasi modern. Kemajuan tersebut memungkinkan transaksi ekonomi berlangsung lebih cepat, efisien, dan real time, sehingga jarak geografis tidak lagi menjadi penghalang utama dalam kegiatan global. Dalam konteks globalisasi ekonomi, dunia dipandang sebagai satu kesatuan pasar global. Proses produksi dapat dilakukan di satu negara, distribusi di negara lain, dan konsumsi di berbagai belahan dunia. Kondisi ini mendorong terjadinya ketergantungan ekonomi antaranya, baik dalam penyediaan bahan baku, tenaga kerja, maupun pasar. Selain itu, globalisasi ekonomi juga membuka peluang bisnis internasional yang lebih luas. Perusahaan dapat memperluas pasar ke tingkat global, menarik investasi asing, serta meningkatkan daya saing melalui inovasi dan efisiensi. Namun di sisi lain, globalisasi ekonomi juga menuntut kesiapan negara dan pelaku usaha untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dampak positif dari e-commerce. Dampak positif yang pertama yaitu peningkatan penjualan. E-commerce secara fundamental mengubah pola transaksi dan menghapus batasan waktu operasional. Menurut Loudon dan Trevor, keunggulan utama dari e-commerce adalah kemampuan untuk beroperasi selama 24 jam penuh
tanpa hambatan letak geografis yang memungkinkan pelaku usaha menatap peluang transaksi di luar jam kerja, sehingga pendapatan dapat masuk secara terus-menerus. Jadi, berdasarkan data di Bank Indonesia EDT, volume transaksi digital di provinsi ini melonjak tajam hingga 1057% atau mencapai 3,4 juta transaksi per Agustus 2024. Lonjakan ini membuktikan bahwa dengan adanya e-commerce, peluang pendapatan tidak lagi terbatas pada jam operasional toko fisik, melainkan terus mengalir secara terus-menerus selama 24 jam. Kemudahan pembayaran digital yang dicatatkan nominal hingga 422 miliar menunjukkan bahwa adopsi teknologi telah mempercepat keputusan belanja masyarakat dan meningkatkan volume barang yang terjual, sehingga secara langsung mendorong skala ekonomi para pelaku lokal menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya. Dampak positif yang kedua adalah peningkatan jangkauan pasar. E-commerce ini memberikan dampak revolusioner pada peningkatan jangkauan pasar dengan menghapuskan hambatan jarak yang selama ini menjadi kendala utama di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data dari Bank Indonesia EDT, saat ini terdapat lebih dari 246.000 pelaku usaha merchant di NTT yang telah terintegrasi dalam ekosistem digital. Hal ini memungkinkan produk unggul lokal seperti tenun ikat, kopi Bejawa, dan produk UMKM lainnya diakses secara instan oleh ratusan ribu pemuda nasional maupun internasional. Melalui pendekatan digital ini, produk dari pelosok daerah tidak lagi tergantung pada kunjungan fisik wisatawan, melainkan dapat dipasarkan secara luas melalui platform online yang didukung oleh sistem pembayaran digital yang telah mencakup lebih dari 333.000 pemuda aktif di NTT. Hal ini menciptakan demokratisasi pasar, di mana pengusaha kecil di NTT memiliki kesempatan yang sama dengan perusahaan besar untuk menjangkau konsumen di kota-kota besar, sehingga memperluas pangsa pasar secara efektif dan meningkatkan visibilitas produk lokal di panggung global. Salah satu dampak positif dari globalisasi ekonomi yang terlihat dalam studi kasus UMKM di Nusa Tenggara Timur adalah peningkatan kompetisi. Globalisasi yang dimediasi oleh perdagangan digital membuat produk UMKM lokal bersaing tidak hanya di pasar regional, tetapi di tingkat nasional bahkan internasional. Itu melalui ajang seperti Indonesia Syariah Economy Festival atau ISEF 2025. Dari data ini menunjukkan bahwa sejumlah UMKM binaan Bank Indonesia NTT berhasil tampil di ISEF 2025 di Jakarta dan mencatat potensi transaksi mencapai 2,9 miliar melalui pameran produk, bisnis matching, dan tak hanya menarik minat pembeli dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa persaingan yang muncul dalam pasar global memaksa UMKM untuk meningkatkan kualitas produk, mengembangkan strategi pemasaran, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi digital seperti e-commerce dan platform penjualan online. Dengan demikian, kompetisi yang lebih tajam justru menjadi pemicu inovasi dan peningkatan daya saing pelaku UMKM Indonesia, termasuk yang berasal dari daerah terpencil seperti di Nusa Tenggara Timur. Meskipun globalisasi ekonomi membuka banyak peluang pemasaran, ada pula sisi negatif yang harus diperhatikan, yakni yang pertama itu ketergantungan pelaku UMKM terhadap platform digital dan e-commerce. Berdasarkan data, jumlah UMKM di NTT itu sangat besar, itu mencapai 366.473 unit pada tahun 2025 dengan dominasi usaha mikro. Dalam upaya menjual produk mereka ke pasar yang lebih luas, banyak pelaku UMKM yang memulai menggunakan media digital dan platform e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar. Namun, ketergantungan terhadap platform ini memiliki resiko,
seperti yang pertama, ketidakpastian terhadap perubahan kebijakan platform yang dapat mempengaruhi biaya atau visibilitas produk. Yang kedua itu ketidakmampuan bagi sebagian UMKM untuk mengelola kanal digital sendiri bila terjadi gangguan layanan. Dan yang ketiga itu keterbatasan kemampuan SDM dalam mengoptimalkan teknologi digital, mengingat banyak usaha mikro itu belum memiliki literasi teknologi yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun e-commerce itu membuka akses pasar global, UMKM tetap perlu dukungan dalam bentuk pelatihan, infrastruktur digital, dan strategi pemasaran agar tidak terlalu bergantung pada satu jenis platform digital. Nah, kita masuk pada poin yang kedua, yaitu kesenjangan akses teknologi atau digital divide. Nah, di Nusa Tenggara Timur sendiri, keterbatasan infrastruktur internet masih menjadi persoalan utama. Banyak wilayah, terutama di luar pusat kota, mengalami sinyal yang lemah atau bahkan belum menjangkau jaringan internet yang stabil. Akibatnya sendiri, pelaku UMKM di daerah-daerah tersebut sulit mengakses platform e-commerce untuk mengunggah produk maupun berinteraksi dengan konsumen secara daring. Kondisi ini sendiri membuat pemanfaatan e-commerce menjadi tidak merata dan cenderung hanya dinikmati oleh pelaku-pelaku usaha di wilayah-wilayah tertentu. Berdasarkan artikel yang diterbitkan oleh bisnis.com dengan judul Jelajah Sinyal tahun 2023, NTT butuh infrastruktur jaringan mumpuni. Pada artikel ini menjelaskan bahwa masih banyak wilayah di Nusa Tenggara Timur yang belum memiliki akses jaringan memadai. Kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur menjadi faktor utama lemahnya konektivitas. Referensi ini sendiri memperkuat argumen tentang kesenjangan akses teknologi yang menghambat penerapan e-commerce secara merata di Nusa Tenggara Timur. Dan yang pada poin ketiga, yaitu keterbatasan sumber daya manusia atau SDM digital. Nah, selain persoalan akses, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi tantangan besar. Banyak pelaku UMKM di Nusa Tenggara Timur belum memiliki kemampuan digital seperti pemasaran online, pengelolaan konten, hingga analisis pasar digital. Akibatnya, meskipun sudah memiliki akses ke e-commerce, pemanfaatannya belum maksimal dan belum mampu meningkatkan daya saing secara signifikan. Nah, untuk contohnya sendiri, kita bisa melihat pada berita yang diterbitkan oleh Antara News Kupang dengan judul BI Nusa Tenggara Timur meningkatkan UMKM melalui pelatihan bisnis digital. Nah, pada artikel ini menunjukkan bahwa pelatihan digital masih sangat dibutuhkan oleh UMKM-UMKM yang ada di Nusa Tenggara Timur. Fakta bahwa pelatihan harus terus dilakukan menandakan bahwa adanya kesenjangan kemampuan sumber daya manusia digital. Nah, referensi ini memperkuat argumen bahwa keterbatasan pengetahuan dan keterampilan menjadi hambatan utama dalam pemanfaatan e-commerce. Nah, berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dampak negatif e-commerce di Nusa Tenggara Timur bukan disebabkan oleh teknologi itu sendiri, melainkan oleh keterbatasan infrastruktur, ketergantungan pada platform, dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pengembangan e-commerce di Nusa Tenggara Timur perlu disertai dengan pemerataan akses, penguasaan kapasitas pelaku usaha, dan juga kebijakan yang berpihak pada UMKM lokal. Baik, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang kebijakan globalisasi ekonomi. Kebijakan globalisasi yang pertama itu dukungan UMKM. Pemerintah perlu mendukung UMKM dengan menyediakan akses teknologi, pelatihan, dan sumber daya manusia yang memadai. Hal ini memungkinkan UMKM untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola e-commerce. Nah, di mana berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 2-3 Oktober 2024, BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan pelatihan petugas survei e-commerce pada tahun 2024, di mana survei e-commerce ini merupakan survei tahunan sebagai tindak lanjut dari program prioritas nasional ke-1, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Pendataan statistik e-commerce dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik sejak tahun 2019.
Indikator pokok yang dihasilkan antaranya adalah jumlah usaha e-commerce, jenis barang dan jasa yang dijual, metode pembayaran, metode pengiriman, profil, ketenagakerjaan, karakteristik usaha e-commerce, nilai transaksi e-commerce, media yang digunakan, pola distribusi, dan kendala usaha e-commerce. Nah, di sini ada beberapa kabupaten atau kota yang dipilih sebagai sampel survei e-commerce 2024 kemarin. Itu ada Sumba Timur, Kupang, Timur Tengah, Utara, Belu, Alor, Sika, ND, Manggarai, Manggarai Barat, Malaka, dan Kota Kupang. Globalisasi yang kedua adalah regulasi yang tepat, di mana pemerintah perlu membuat regulasi yang tepat untuk melindungi UMKM dan meningkatkan kompetisi yang sehat. Hal ini memungkinkan UMKM untuk beroperasi dalam lingkungan berbisnis yang adil dan kompetitif, di mana pada peraturan nomor 80/2019 tentang perdagangan melalui sistem ekonomi atau e-commerce, di mana pada pasal ini mengatur tentang perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Semua pelaku usaha e-commerce wajib memiliki izin usaha dan mengutamakan produk dalam negeri. Baik, selanjutnya kebijakan globalisasi ekonomi dalam peningkatan infrastruktur. Pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur teknologi dan logistik untuk mendukung e-commerce di Kota Kupang. Hal ini memungkinkan UMKM untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola bisnis mereka. Dari data yang ada menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur internet yang belum merata menjadi tantangan utama pengembangan ekonomi bagi pelaku UMKM. Pasar digital menawarkan peluang besar sekaligus tantangan signifikan bagi pelaku UMKM karena mereka bersaing langsung dengan perusahaan besar di platform marketplace online. Solusi yang disarankan untuk tantangan bagi pengguna digitalisasi untuk pengembangan ekonomi pelaku UMKM sangat bergantung pada tantangan spesifik yang dihadapi. Sudah saatnya UMKM khususnya di Nusa Tenggara Timur untuk melangkah maju, memanfaatkan teknologi bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk tumbuh dan menginspirasi. Selain kebijakan globalisasi ekonomi pada peningkatan infrastruktur, adapun kebijakan globalisasi ekonomi dalam pelatihan dan pendampingan. Pemerintah daerah dan lembaga terkait perlu memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM dalam hal pemasaran digital, manajemen toko online, dan layanan pelanggan online. Dari data yang ada, menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan kegiatan bertajuk Pelatihan Pemasaran Online atau Digitalisasi Pemasaran yang diikuti oleh 50 UMKM di Kota Kupang. Pelatihan tersebut mencakup strategi pemasaran online, membangun brand image di media sosial, penggunaan visual yang menarik, cara membaca perilaku konsumen digital, cara membuat akun media sosial bisnis seperti Instagram, Facebook, TikTok, ataupun YouTube, dan membuat konten promosi yang menarik. Melalui pelatihan ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nusa Tenggara Timur berharap UMKM lokal bisa naik kelas, mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, serta lebih percaya diri memasarkan produk secara online, baik di pasar lokal, nasional, hingga global. Kebijakan globalisasi ekonomi yang berikut yaitu promosi produk lokal. Pemerintah daerah dapat mempromosikan produk UMKM lokal melalui kampanye pemasaran digital dan kerjasama dengan platform e-commerce. Yang berikut yaitu fasilitasi pembiayaan. Pemerintah daerah dapat memberikan akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau bagi UMKM untuk mengembangkan bisnis online mereka. Pada tahun 2025, PT Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur atau Bank NTT menargetkan 5.000 UMKM bergabung ke ekosistem digital.
Target 5.000 UMKM baru bergabung ke ekosistem digital dengan dukungan program pelatihan intensif dan pembiayaan berbasis digital. Demikian diungkapkan PIT Direktur Utama Bank NTT Yohanes Landu Prain Minggu 5 Januari 2025 malam. Menurut Yohanes Landu Prain, Bank NTT terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Nusa Tenggara Timur melalui program pembinaan dan pendampingan yang inovatif. Dijelaskan PIT Dirut Bank NTT, berbagai inisiatif telah dilakukan untuk membantu pelaku UMKM memperluas jangkauan pasar, tidak hanya di tingkat lokal tapi juga ke toko-toko, minimarket, toko oleh-oleh, dan platform e-commerce. Hingga kini, lanjut Yohanes Landu Prain, UMKM binaan Bank NTT dari 23 cabang telah berhasil masuk ke 5 gerai Alfamart, 85 gerai Indomaret, 120 minimarket, 60 toko, 11 gerai Dekranasda, dan 4 platform e-commerce, dan 168 akun media sosial yang mendukung promosi serta penjualan produk UMKM Bank NTT. Bank NTT terus memberikan kontribusi nyata dalam pemberdayaan UMKM, yang merupakan tulang punggung ekonomi daerah melalui pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan. Ungkap PIT Dirut Bank NTT memberikan akses pembiayaan dengan syarat ringan bagi pelaku usaha mikro pada tahun 2024. Pada tahun 2024, Kumu telah didanai lebih dari 10.000 pelaku usaha dengan total platform 150 miliar. Tahun 2025, target mereka adalah meningkatkan akses hingga 15.000 pelaku usaha dengan platform 200 miliar rupiah. Baik, kita masuk dalam kesimpulan. Kesimpulan dari materi kami yaitu e-commerce menawarkan peluang signifikan bagi UMKM lokal di Kupang untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan. Namun, pemanfaatan potensi ini memerlukan dukungan komprehensif dari pemerintah. Dukungan tersebut meliputi peningkatan infrastruktur yang memadai, penyediaan pelatihan yang relevan, dan penerapan regulasi yang tepat sasaran. Tantangan yang perlu diatasi mencangkup ketergantungan pada platform tertentu, keterbatasan akses terhadap teknologi terkini, dan keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, UMKM di Kupang dapat bersaing secara efektif di era globalisasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memajukan perekonomian daerah secara keseluruhan. Peningkatan infrastruktur harus mencangkup akses internet yang stabil dan terjangkau, serta sistem logistik yang efisien. Pelatihan harus difokuskan pada pengembangan keterampilan digital, manajemen bisnis online, dan pemasaran digital. Regulasi yang tepat harus memastikan persaingan yang sehat, melindungi konsumen, dan memfasilitasi pertumbuhan UMKM. Dengan sinergi antara UMKM, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya, e-commerce dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kupang.